Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Hadiwibowo dengan NIM 1718101 dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan resume paper yang saya buat sebagai tugas pengganti mata kuliah pemrosesan bahasa alami pertemuan ke-8. Paper yang saya ambil adalah berjudul Model Natural Language Processing untuk Perumusan Keluhan Pasien dari Seminar Nasional Informatika Medis tanggal 6 Desember 2014 dari Magister Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Penulisnya yaitu Hanifah Indah Ratnasari, Sri Kusuma Dewi, dan Linda Rosita. Bagian pertama, latar belakang. Dalam dunia medis, istilah anamnesis digunakan untuk pengumpulan informasi mengenai kondisi yang pernah dan sedang dirasakan oleh pasien, yang dilakukan oleh dokter untuk tujuan perawatan medis. Saat ini, rekam medis yang umum digunakan masih berbasis kertas. Rekam medis berbasis kertas memiliki kekurangan, yaitu kertas dapat dengan mudah rusak atau hilang seiring berjalannya waktu, memakan ruang, dan sering tidak terbaca. Masalah yang paling serius dengan rekam medis berbasis kertas adalah menghambat dalam pemberian dukungan keputusan klinis. Pencatatan rekam medis pasien yang tidak terstruktur berupa deskripsi tekstual atau narasi medis yang bervariasi sesuai dengan dokter yang membuatnya. Terlebih lagi, biasanya rekam medis pasien terisi dengan kesalahan tulis atau ketik. Terjadi duplikasi, ambiguitas, serta penggunaan singkatan yang tidak bagus. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah penggunaan pengolahan bahasa alami atau Natural Language Processing (NLP) pada pemasukan data teks bebas. Bagian yang kedua, tujuan penelitian. Data teks narasi keluhan pasien dipetakan ke dalam objek riwayat penyakit sekarang yang tepat, sehingga dapat menghasilkan teks dengan makna yang sama dengan teks narasi keluhan pasien, tetapi dalam bahasa yang lebih baku atau dalam bahasa medis yang tepat. Selain itu, hasil pengubahan teks keluhan pasien menjadi bentuk yang lebih terstruktur dapat dijadikan sebagai salah satu bahan yang dapat diintegrasikan dengan sistem pendukung keputusan klinis sehingga dapat meningkatkan proses diagnostik. Berikutnya C, yaitu metode. Metode yang pertama yaitu pengambilan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokter. Data tersebut berupa yang pertama A, teks narasi keluhan pasien seperti yang biasanya dokter catat pada berkas rekam medis anamnesis keluhan pasien. Pemetaan teks narasi keluhan pasien ke dalam objek-objek riwayat penyakit sekarang dan teks dengan makna yang sama dengan bahasa yang lebih baku atau dalam bahasa medis yang tepat. Data pada poin A akan digunakan sebagai masukan dari prototipe dan data pada poin B akan digunakan sebagai acuan keluaran yang diharapkan. Yang kedua, yaitu gambaran modelnya. Adapun penjelasan dari gambar model tersebut adalah teks narasi keluhan pasien dapat berupa satu kalimat atau lebih. Kalimat tersebut dapat terdiri dari satu frasa, klausa, atau lebih. Apabila dalam satu kalimat terdapat lebih dari satu frasa atau klausa, maka dipisahkan dengan koma. Frasa klausa ke-1, ke-2, sampai ke N merupakan penjelasan dari frasa klausa ke-0 dalam kalimat yang sama. Kemudian, pengubahan menjadi huruf kecil semua. Masukkan berupa teks narasi keluhan pasien diubah menjadi huruf kecil semua untuk nantinya mempermudah dalam proses-proses selanjutnya. Selanjutnya, pemecahan kalimat dilakukan berdasarkan
karakter titik ataupun new line. Sedangkan pemecahan frasa atau klausa dilakukan berdasarkan karakter koma. Selanjutnya adalah tokenisasi. Kalimat-kalimat dan frasa-frasa atau klausa yang telah diperoleh dari tahap sebelumnya dilakukan pemecahan menjadi token-token atau tokenization dengan menggunakan karakter spasi atau tanda baca sebagai pemisah. Dalam tahap ini dilakukan eksepsional karakter spasi atau ekseksional apabila terdapat karakter titik, koma, atau garis miring yang diapit oleh karakter angka. Dalam hal ini tidak dilakukan pemecahan token. Dari token-token yang diperoleh, dilakukan identifikasi singkatan mengingat pencatatan anamnesis keluhan pasien tidak terlepas dari penggunaan singkatan yang tidak baku. Sebagai contoh, kata SLL untuk selalu. Pendekatan yang digunakan untuk identifikasi singkatan tersebut adalah menggunakan leksikon atau kamus. Setelah itu dilakukan identifikasi kesalahan ejaan. Setiap token akan dicari pada leksikon. Jika tidak ditemukan angka, dianggap sebagai kata yang salah eja, sehingga akan dilakukan spelling correction. Pendekatan yang digunakan adalah edit distance, yaitu dengan melakukan perhitungan kemiripan antara token yang tidak ditemukan dalam leksikon tadi dengan kata-kata yang terdapat dalam leksikon. Langkah berikutnya yaitu penggabungan kembali menjadi frasa atau kalimat. Token yang sudah dilakukan identifikasi singkatan dan bebas dari kesalahan eja akan digabung kembali menjadi frasa atau klausa dan atau kalimat terpisah. Selanjutnya yaitu parsing. Berdasarkan data yang diperoleh dari Tokdat, dibuat aturan produksi untuk memetakan kalimat masukan keluhan pasien ke dalam objek-objek riwayat penyakit sekarang, yang nantinya dapat membentuk bahasa baku atau bahasa medis yang terdapat dari serangkaian pemetaan objek yang terbentuk. Selanjutnya, analisis semantik. Berdasarkan pemetaan yang diperoleh dari parsing, dilakukan pencarian makna dari kombinasi pemetaan objek dari masing-masing kalimat teks masukan pada knowledge base. Pendekatan yang digunakan pada tahap ini adalah dengan menggunakan leksikon. Metode yang berikutnya atau yang ketiga yaitu algoritma pencarian kandidat kecocokan. Adapun algoritma pencarian kandidat kecocokan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Frasa atau klausa ke-0 dalam kalimat dilakukan perhitungan kecocokan ke dalam leksikon keluhan utama. B. Apabila tidak terdapat nilai yang memenuhi threshold, maka dilakukan perhitungan kecocokan pada leksikon kolom lain selain keluhan utama. C. Apabila dari frasa atau klausa ke-0 kalimat yang dihitung kecocokannya terdapat token sisa atau token lebihan yang tidak cocok dengan kandidat leksikon terpilih, maka token sisa tersebut dilakukan perhitungan kecocokan dengan kolom lain selain keluhan utama dari kandidat leksikon terpilih. Apabila dalam kalimat yang dihitung kecocokannya terdapat lebih dari satu frasa atau klausa, maka frasa atau klausa selanjutnya dilakukan perhitungan kecocokan pada kolom lain selain keluhan utama dari kandidat leksikon terpilih. Yang E, apabila nilai kecocokan kandidat leksikon terpilih dari frasa atau klausa ke-0 lebih dari 1, atau terdapat nilai maksimum yang sama lebih dari threshold lebih dari 1, maka akan dilakukan perhitungan rata-rata kecocokan dari masing-masing kandidat leksikon terpilih. Nilai rata-rata yang tertinggi yang menjadi kandidat pemenang. Metode berikutnya yang keempat yaitu perhitungan kecocokan. Rumus yang digunakan untuk pencocokan data yang terdapat pada leksikon dengan kalimat masukan keluhan pasien ditunjukkan pada persamaan 1. TI sama dengan NXI bagi max dalam kurung NLI, NT. Dengan keterangan TI adalah nilai kecocokan dengan leksikon KI, NXI, banyaknya kesamaan token leksikon KI dengan token kalimat atau frasa atau klausa masukan, NLI, banyaknya token pada leksikon KI, NT,
banyaknya token pada kalimat atau frasa atau klausa masukan. Apabila satu kalimat masukan terdapat lebih dari satu frasa atau frasa klausa ke-0-nya memiliki token sisa, dan frasa klausa ke-0-nya memiliki nilai kecocokan lebih dari satu yang lebih threshold dan maksimum, maka dilakukan perhitungan rata-rata kecocokan seperti yang dituliskan pada persamaan 2. F1 sama dengan PF0 ditambah PS0 ditambah PF1 ditambah sampai PF ke M. Dibagi maksimum dalam kurung NC1, NC2 sampai NC ke M tutup kurung. Dengan keterangan R1 yaitu nilai rata-rata kecocokan leksikon ke I, PF0 persentase kecocokan frasa atau klausa ke 0, PS0 persentase kecocokan token sisa dari frasa atau klausa ke 0, PF1 persentase kecocokan frasa atau klausa ke 1, PFM persentase kecocokan frasa atau klausa ke M, NC1 banyaknya persentase kecocokan pada leksikon yang memiliki nilai kecocokan sama yang pertama. NC2 banyaknya persentase kecocokan pada leksikon yang memiliki nilai kecocokan sama yang kedua. NCM banyaknya persentase kecocokan pada leksikon yang memiliki nilai kecocokan sama yang ke M. Dan nilai rata-rata kecocokan yang tertinggi dipilih sebagai kandidat terpilih. Kemudian D, pengujian dan hasil penelitian. Pengujian dilakukan dengan memasukkan teks narasi keluhan pasien. Sebagai contoh, apabila dokter memasukkan keluhan pasien nyeri boyok, STLH bersih 2 rumah, titik demam, batuk, dalam kurung min tutup kurung. Maka apabila terdapat kesalahan eja dalam teks masukan, prototipe akan memberikan usulan kandidat pembenaran kata. Pada kondisi ini, dokter dapat memilih usulan yang dihasilkan oleh prototipe, atau tetap menggunakan masukan awal sebagai masukan yang valid untuk pemrosesan selanjutnya. Berikut adalah tampilan dari prototipe keluhan pasien. Nyeri boyok, STLH, bersih 2 rumah, titik, demam, batuk, buka kurung strip, tutup kurung. Keterangan, antar keluhan dipisahkan dengan titik atau enter. Apabila dalam satu keluhan terdapat penjelasan, dipisahkan dengan koma. Selanjutnya akan tampil keluaran berupa bahasa medis atau bahasa yang lebih baku dari teks masukan yaitu low back plus untuk kalimat masukan pertama, fibris untuk kalimat masukan kedua. Serta pemetaannya ke dalam objek-objek rawat penyakit sekarang. Hasilnya bisa dilihat di dalam tabel. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. A. Yang pertama, natural language processing dapat diterapkan untuk menangani teks masukan keluhan pasien yang berupa teks bebas atau narasi medis yang tidak terstruktur. Yang B. Hasil dari pengubahan teks keluhan pasien menjadi bentuk yang lebih terstruktur dapat dijadikan sebagai salah satu bahan yang dapat diintegrasikan dengan sistem pendukung keputusan klinis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.